semuanya, kembali lagi kita di segmen 2 tentunya. Kalau tadi kita di segmen 1 sudah membahas mengenai tantangan etika di era digital bagi Gen Z. Namun sebelum kita bahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menonton video-video sekolahkepribadian.com yang sudah banyak disediakan di etalase di website sekolahkepribadian.com. Kalian bisa akses di situ, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, pada segmen 2 ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki beretika di era digital sebagai Gen Z gitu. Nah, penggunaan teknologi dan media sosial oleh Gen Z membawa implikasi terhadap etika digital tentunya, yaitu berupa kumpulan norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku secara online kita. Berikut adalah beberapa prinsip etika digital yang relevan untuk remaja Gen Z. Nah, yang pertama, perlunya kesadaran keamanan online, teman-teman. Pemahaman ancaman yang pertama. Remaja atau kita sebagai Gen Z perlu memahami berbagai macam ancaman online. Mengenal tanda-tanda potensial dari serangan keamanan akan membantu kita untuk melindungi informasi pribadi kita, melindungi informasi privasi kita gitu. Kita harus membatasi mana yang sekiranya kita bisa pertontonkan ke khalayak ramai, mana yang itu harusnya jadi privasi kita gitu. Nah, yang kedua adalah pendidikan keamanan digital. Nah, ini tentu juga penting ya teman-teman. Mengembangkan pemahaman tentang pentingnya pembaruan perangkat lunak, kemudian penggunaan antivirus dan kebijakan keamanan online akan meningkatkan ketahanan kita terhadap serangan-serangan yang dapat merusak informasi pribadi kita tentunya. Nah, yang ketiga, batasi privasi teman-teman. Batasi privasi, memahami batas-batas privasi adalah berbicara dengan orang tua, itu juga bisa, atau wali tentang kebijakan privasi keluarga, itu juga bisa membantu menciptakan lingkungan online yang aman. Supaya apa? Supaya tentunya kita dalam bermain media sosial itu bisa menjaga etika kita dan keamanan secara personal kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan privacy. Nah, pertimbangan privacy ini apa aja? Ada kontrol informasi pribadi. Remaja atau kita sebagai Gen Z seharusnya memiliki kendali penuh terhadap informasi pribadi kita sendiri. Mengetahui cara mengatur pengaturan privasi pada platform media sosial dan aplikasi lainnya adalah suatu skill atau keterampilan yang penting. Misalkan saja TikTok ya teman-teman. Sebelum kita bermain TikTok, kita harus mengetahui fitur-fitur dari aplikasi TikTok itu sendiri. Kita harus mengatur keamanan kita melalui fitur pengaturan. Kita harus mengatur sandi kita, kemudian username kita gitu. Jadi yang kedua itu kesadaran jejak digital. Ini juga penting teman-teman. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita bagikan secara online dapat memiliki jejak digital yang panjang, yang complicated tentunya. Contoh saja, misal kita pada masa SMA upload atau menyebarkan konten-konten yang menurut banyak orang itu merugikan. Nah, itu nanti rekam jejaknya akan bisa dikenang sepanjang masa, karena jejak digital itu sulit untuk hilangnya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita harus respect dan toleransi tentunya. Pentingnya empati, mendorong kita untuk memahami perspektif atau sudut pandang orang lain dalam mempraktikkan atau mengaktualisasikan empati online mereka, kemudian mencegah konflik tentunya, dan meningkatkan diversity atau keberagaman dalam komunitas-komunitas online kita. Nah, yang kedua, tanggung jawab berbagi konten. Remaja atau kita sebagai Gen Z harus bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan. Jangan sampai konten-konten yang kita bagikan itu mengandung sara, mengandung yang unsur-unsur menjelek-jelekan orang lain. Kemudian menjaga komunikasi online secara sehat itu juga penting teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan keterampilan kritis digital yang harus kita pegang teguh prinsipnya. Seperti apa? Verifikasi informasi yang pertama. Kita sebagai Gen Z perlu untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum kita membagikannya. Memahami sumber daya secara kredibel dengan teknik verifikasi dan membantu mengurangi penyebaran berita-berita palsu. Yang kedua, partisipasi positif. Mendorong partisipasi atau kontribusi yang positif dalam diskusi online.
termasuk memberikan kontribusi yang bernilai dan menghargai kerja keras orang lain akan membentuk lingkungan digital yang konstruktif dan membangun. Nah, selanjutnya pemahaman terhadap dampak mental dan emosional. Pentingnya istirahat digital. Kita sebagai Gen Z perlu menyadari pentingnya istirahat atau break time dari suatu hiruk pikuk dunia online atau media teknologi. Guna apa? Guna menjaga keseimbangan kesehatan mental kita, stabilitas emosi kita tentunya. Menetapkan batasan waktu dan menghindari terlalu terpaku pada media sosial adalah langkah-langkah yang bijak dan sangat dianjurkan. Nah, yang kedua berbicara tentang kesehatan mental. Membuka ruang untuk berbicara tentang kesehatan mental membantu mengurangi stigma dan mendorong remaja untuk mencari support system yang diperlukan atau dukungan-dukungan sosial yang lain. Selanjutnya nanti kita akan bahas di segmen 3. Jangan lupa untuk terus menonton website sekolahkepribadian.com.